Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Julianti, NPM 214101. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran. Teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon. Dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang dapat di lingkungannya. Di sini teori belajar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori humanistik. Yang pertama teori behavioristik. Teori behavioristik pertama kali teori ini dicetuskan oleh Gagne dan Berlin, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Beberapa tokoh behavioristik. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, bahwa dengan menerapkan strategi, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua dinyatakan oleh Thorndike. Peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Kemudian yang ketiga dinyatakan oleh Skinner. Skinner menganggap bahwa reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitif. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan. Kemudian yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau apa yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengertian tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian di sini memiliki prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip pengetahuan yang dibangun oleh siswa sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Yang ketiga, murid menuju ke konsep yang lebih rinci. Kemudian yang keempat, guru sekedar memfasilitasi. Teori belajar humanistik. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Teori humanistik memiliki 4 tokoh. Yang pertama ada Arthur Combe bersama Donald Sinig mengemukakan bahwa untuk itu, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dimensi persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Kemudian dikemukakan oleh Abraham Maslow. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai yang lebih tinggi aktualisasi diri. Yang ketiga dikemukakan oleh Carl Rogers. Perlunya sikap saling menghargai dan tanpa adanya prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya.
Roger meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang ia hadapi. Dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Di sini, teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Ada beberapa manfaat dari teori belajar adalah: yang pertama, membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Kemudian yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memadu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kemudian yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Kemudian yang terakhir, membantu guru atau dosen dan memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli, para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar terdapat 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Yang ketiga, teori-teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Kemudian yang terakhir, pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapan dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi, penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.